Mitos anak 90-an part 1 cek. Bulu mata yang rontok. Kalau bulu mata sebelah kanan yang rontok, tandanya ada yang lagi suka sama kita, tapi kalau sebelah kiri yang rontok, tandanya lagi ada yang benci sama kita. Jangan pakai pensil sampai seukuran kelingking, nanti ibunya bakal meninggal. Garis putih di jari kuku. Kalau ada garis putih di kuku sebelah kanan, tandanya ada yang suka sama kita. Kalau di sebelah kiri, tandanya ada yang benci sama kita. Megang batu buat tahan BAB. Ini bener-bener mitos gila sih menurut gue. Tapi temen gue bener-bener ada yang ngelakuin ini. Gak boleh nunjuk kuburan pakai jari kalau nggak mau diganggu sama penunggunya. Tapi kalau udah keburu ketunjuk, harus buru-buru ngisep jarinya. Kalau nggak, nanti penunggunya yang ngisep jari itu. Ih, serem. Nah, kalau yang ini gue jamin sih, semua anak 90-an khususnya yang cowok pasti pernah ngelakuinnya, yaitu ngehembusin napas ke pesawat kertas biar terbangnya makin jauh. Next, lanjut ke part 2 ya. Mitos anak 90-an part 2 cek. Jangan lupa ngecek kursi bioskop, siapa tahu ada jarum atau silet buat nyebar penyakit HIV. Astaga, yang ini sih gokil banget nih. Kalau anak cewek dan cowok minum satu gelas, sedotannya harus dibalik, kalau nggak nanti ceweknya bakal hamil. Nih, kalau yang ini siapa yang percaya nih? Nggak boleh makan biji buah-buahan, kalau nggak nanti bijinya bakal tumbuh di dalam perut. Ada yang inget pulpen sama penghapus beraroma gak dulu? Nah, ini juga ada mitosnya nih. Katanya di pen ini tuh ada narkobanya, jadi yang cium atau ngehirup aromanya bakal ketagihan. Buat anak 90-an yang suka keluyuran, pasti mitos ini udah nggak asing nih. Nggak boleh keluyuran pas maghrib, kalau nggak nanti diculik wewe gombel atau kolor ijo. Nah, ini mitos terakhir buat kalangan cewek 90-an nih. Mitosnya kalau nyapu itu harus bersih, kalau nggak nanti pasangannya bakal berewokan. Gimana? Ada yang berhasil dapetin pasangan berewok? Next, lanjut di part 3 ya. Mitos anak 90-an part 3 cek. Kalau durhaka sama ibu nanti dikutuk jadi ikan pari. Anak cewek sama anak cowok nggak boleh pegangan tangan, nanti ceweknya hamil. Nah, ini buat anak-anak yang suka ngisengin temennya, SMS berantai yang harus dikirim ke 10 temen, kalau nggak nanti hantunya ngeganggu kita. Mitos buat anak yang udah narsis dari dulu, nggak boleh foto bertiga, kalau nggak nanti yang tengah meninggal. Nih, kalau yang ini gue juga pernah ngelakuin nih. Kalau ada pesawat kita teriak minta duit, nanti ada yang lempar uang dari pesawat. Kalau yang ini nggak boleh duduk di atas bantal, nanti pantatnya bisulan. Pasti ada juga mitos sekolah yang dibangun di atas tanah kuburan lengkap dengan cerita horor ya, serem ya. Ayo, siapa yang masih sering makannya nggak habis nih? Pasti nggak pernah denger mitos ini nih. Kalau makannya nggak bersih, nanti nasinya nangis atau ayamnya mati loh. Lanjut di part 4 ya. Mitos anak 90-an part 4 cek. Tiap kali ngelewatin rel kereta bakal diceritain ada hantu budek yang buat gak kedengeran suara kereta sama suara orang yang bilang awas-awas kereta. Alasan buat jomblo akut gak boleh duduk di depan pintu, nanti jodohnya jauh. Ini mitos buat anak yang suka nginep di rumah temen, gak boleh ngelangkain temen yang lagi tidur, nanti hutang darah. Salah satu mitos yang dulu pernah gue denger dan gue percaya, kunang-kunang dari kuku orang meninggal. Astaga. Ini mitos buat anak yang barbar dari kecil, kalau tangannya biru-biru, berarti abis dijilatin setan. Nih, serem. Nah, kalau yang ini, mitosnya kalau makannya itu bunyi, nyap-nyap-nyap-nyap gitu, bisa berubah jadi sapi loh. Awas-awas ya. Khusus buat cewek, ayo ngaku, siapa yang pernah ngelakuin mitos ini nih? Neken tangannya buat ngeramalin berapa jumlah anaknya nanti. Next, lanjut ke part 5 ya. Mitos anak 90-an part 5 cek. Ada yang pernah nyapu malam-malam nggak? Terus dibilang, "Hus, nanti rezeki kamu hilang loh." Ini salah satu mitos yang paling epic menurut gua, soalnya kalau kaset atau game kalian rusak, katanya ditiup aja nanti bener. Bener gak? Pada niupin kan? Mitos ketiga tentang polisi tidur yang katanya polisi tidur itu dari polisi yang dikutuk jadi batu. Jadi tiap kali lewat polisi tidur, kalian harus pelan-pelan. Kalau nggak nanti polisinya sakit. Terus ada juga tentang mitos gunting kuku malam-malam. Katanya kalau gunting kuku malam-malam nanti didatengin hantu atau umurnya pendek loh. Dan salah satu mitos yang paling gue percaya dulu, nggak boleh buka payung di dalam rumah, nanti sial kalau nggak didatengin hantu. Terus ngaku coba, siapa yang dulu pernah dikatain ngintip gara-gara matanya itu bintitan? Padahal itu mitos doang loh. Dan yang terakhir itu mitos tentang kucing. Katanya kalau kita nabrak kucing, kita bakal kena sial 100 kali. Kalau nggak mau kena sial, kita harus bungkus kucing itu pakai baju kita, iya kan? Mainan jadul tahun 90-an cek. Mainan pertama gue yakin banget terinspirasi dari mainan gangsing karena namanya itu adalah Beyblade. Ayo ngaku kalian siapa yang mainin mainan ini sampai keluar api, abis itu ngebayangin ada naganya keluar. Mainan kedua yang udah wajib di tahun 90-an itu udah pasti Tamiya tuh. Kalau udah main ini pasti ada box buat ngerakitnya sama pergi ke tempat balapan Tamiya kan. Mainan ketiga tuh khusus buat cewek yang namanya adalah boneka kertas. Kalau udah main ini nih bisa koleksi buat tuker-tukeran baju kan. Mainan keempat ini yang bikin duit habis sama bikin sakit tenggorokan nih. Soalnya buat dapetinnya harus beli Ciki Tajos dulu. Ini Pokemon Tajos yang gunanya itu dikoleksi. Terus kalian pasti sakit hati pas ngebuka. Ya itu lagi.
Nah ini mainan terakhir yang wajib banget dipunyain sama anak 90-an nih. Namanya itu Tamagotchi, yang mainnya itu padahal cuma ngerawat pet yang isinya cuma kasih makan, ngelus-ngelus, sama bersihin pupnya loh. Gila-gila. Mainan jadul tahun 90-an part 2 cek. Yang pertama ini nih, kartu kertas yang kita beli per lembar, abis itu harus dipotongin dulu kalau mau dimainin. Nah kalau mau curang tinggal tempel depan belakang deh. Yang kedua ini nih, mainan anak barbar yang namanya itu Crash Gear. Mainnya gila banget, dimana mobilnya tuh diadu sampai hancur nih, terinspirasi dari film ini nih pasti. Mainan ketiga yang wajib banget dipunyai anak 90 ini nih, kayak Nintendo jadul yang namanya itu Game Boy, dan isi gamenya itu cuma Tetris loh. Mainan keempat anak 90-an ini nih, namanya kartu Yu-Gi-Oh yang dikumpulin buat dikoleksi. Terus yang paling nyebelinnya tuh, kalau udah main pakai kartu ini nih, mau pakai kartu gimana juga nggak bisa ngalahin kartu ini katanya. Terus inget juga gak ada rumornya kalau kartu yang asli itu kartu yang berkilau. Mainan kelima ini nih yang kayak Lego yang bisa dibentuk apa aja, tapi gue nggak tahu nih namanya apa. Di tempat kalian namanya apa? Mainan terakhir ini nih, mainan anak 90-an Sultan yang kalau lu punya ini udah lu pasti udah jadi bos dan lu wah gampang banget dah dapet temen. Dan di HP ini nih gue inget banget nih mainannya tuh Sonic, iya kan? Ada yang inget lagu ini gak? Pernah ada rasa cinta. Lagu itu tuh judulnya Tinggal Kenangan yang diciptakan oleh Gaby. Tapi lagu ini tuh bukan lagu biasa, soalnya bisa manggil makhluk halus. Diceritain pencipta lagu ini si Gaby bunuh diri setelah selesai menyanyikan lagu ini. Soalnya dia sedih karena pacarnya juga udah meninggal. Jadi kalau ada yang nyanyiin lagu ini malam-malam, arwah Gaby bakal datengin mereka. Tapi menariknya di sini rupanya itu semua hoax loh. Jadi sebenarnya lagu ini tuh diciptakan oleh satu band yang namanya itu Karamel di Makassar dan judulnya itu adalah Jauh. Dan perempuan yang nyanyiin lagu ini juga namanya bukan Gaby tapi Abe. Semua ini udah dikonfirmasi sama pakar yang terpercaya yaitu Roy Suryo yang memang kenyataannya seperti itu. Jadi semua cerita yang kita dengar dulu itu cuma karangan belaka. Gimana anak 90-an? Udah bisa tidur nyenyak? Di sini siapa yang percaya lagu Lingser Wengi itu bisa manggil hantu? Gue bakal coba jelasin lagu ini ke kalian yang masih percaya ya. Jadi lagu Lingser Wengi ini mulai populer sekitar tahun 2006 sejak dipakai buat film Kuntilanak. Dan gue juga percaya kalian pasti takut dengan lagu Lingser Wengi setelah nonton film ini, dan di film itu lagu ini tuh bisa manggil kuntilanak kan? Nih, jadi sebenarnya tuh nggak kayak gitu kenyataannya. Lagu ini diciptakan sama Sunan Kalijaga yang tujuan awalnya itu buat nolak bala dan mencegah gangguan dari makhluk halus. Tapi dalam pembuatannya memang lagu ini dibuat dengan tempo yang pelan jadi terkesan angker. Bahkan sebenarnya dulu lagu ini tuh sempet dipakai buat pengantar tidur anak karena memang temponya yang pelan. Jadi jangan takut lagi ya sama lagu itu. Oh shit. Kali ini gue mau bahas lagu Sepia dari band Sheila on 7. Band ini terkenal banget di awal 2000-an, tapi kalau kalian belum tahu, coba dengerin dulu. Kalau kita denger lagu ini dan ngeliat liriknya, emang lagu ini tuh biasa aja yang menceritakan tentang perselingkuhan yang nama ceweknya itu adalah Sepia. Tapi menurut pencipta lagu ini, Eros Chandra, ketika dia mau buat lagu ini, tiba-tiba ada telepon masuk. Ketika dia ngangkat telepon itu, rupanya yang telepon adalah seorang cewek yang namanya Sepia, dan dia adalah fans dari Sheila on 7. Sheila ngejelasin kalau dia itu lagi telepon di depan telepon umum depan rumah Eros. Ketika dicek, memang telepon ini kayak habis dipakai, dan versi lainnya bilang kalau Eros ngeliat teleponnya ini melayang. Karena penasaran, Eros ini nyari alamat rumah dari Sepia dan akhirnya ketemu. Tapi di situ keluarga Sepia juga kaget setelah mendengar ceritanya, soalnya Sepia itu rupanya udah meninggal beberapa bulan yang lalu. Loh, jadi siapa dong yang telepon Eros pada malam itu? Sampai sekarang sosok Sepia ini masih menjadi misteri. Gue mau cerita tentang hantu toilet bioskop di salah satu mall yang bener-bener dialamin sama temen gue sendiri. Cerita ini asli serem banget. Jadi waktu itu temen gue bertiga nonton bioskop, dan kalau dia nonton biasanya tuh jarang banget ke toilet. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu dia mau ke toilet. Akhirnya dia ke toilet sendiri, dan pas masuk ke toilet, dia lihat nggak ada siapa-siapa. Tapi pas dia mulai pipis, dia ngedenger ada suara orang masuk dan suara langkah kakinya tuh aneh. Kayak suara orang lagi jalan di genangan, bunyinya keceplak, kecepluk, keceplak, kecepluk, dan suara ini tuh kayak lagi mondar-mandir. Dan kelamaan tuh suaranya tuh makin cepat, ceplak, cepluk, ceplak, cepluk. Karena dia takut, akhirnya dia berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan berulang-ulang gitu terus, dan akhirnya suaranya hilang. Tapi pas dia buka pintu, dia kaget banget, di depannya tuh ada penampakan yang mukanya tuh serem banget dan lagi ngulangin doa dia atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus terus-terusan terus sambil ketawa. Temen gue langsung pingsan di situ, dan ketika sadar udah dibopong sama temennya. Ada yang pernah ngalamin ini juga?